Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih. Halo pendengar, apakah Anda sedang menghadapi masalah, tertekan, takut, depresi, serta butuh inspirasi? Saya Cipta Robi hadir dalam acara Sang Inspirator. Ayo kita simak dan dengarkan acara ini. Sahabat Rasinda FM, pada tahun 1976, seorang pemuda bernama Steve Jobs bersama temannya Steve Wozniak memulai sebuah proyek kecil. Tempatnya bukan kantor mewah, bukan gedung perusahaan, melainkan sebuah garasi rumah. Dari garasi sederhana itu lahir perusahaan bernama Apple Inc. Awalnya hanya komputer sederhana, namun ide mereka berbeda. Mereka ingin membuat teknologi yang tidak rumit, teknologi yang indah, sederhana, dan mudah dipakai. Dan dunia mulai memperhatikan. Perusahaan kecil itu berkembang pesat. Produk-produknya mulai dikenal. Steve Jobs menjadi simbol inovasi. Namun justru di saat kesuksesan datang, sebuah konflik besar terjadi di dalam perusahaan. Dan keputusan yang diambil perusahaan itu akan mengejutkan dunia. Karena orang yang mendirikan Apple justru akan kehilangan tempatnya sendiri di sana. Kasih itu sabar, kasih murah hati. Ia tidak cemburu dan megahkan diri. Kasih selalu memberi, selalu mengampuni. Dia janjikan pengharapan dan damai sejati. Kasih itu ada, kasih suci adanya, tak terbayangkan, tak terkira. Kasih dan cinta itu, setiap kita perlu kasih sayang. Setiap kita perlu kasih mesra. Setiap kita perlu kasih yang abadi. Dunia perlu kasih, dunia perlu engkau, dunia perlu kasih. Yang abadi.
mumpuni. Dia janjikan pengharapan dan damai sejati. Kasih itu indah, kasih suci adanya, tak terbayangkan, tak terkirakan. Kasih dan cinta itu, setiap kita perlu kasih sayang. Setiap kita perlu kasih mesra. Setiap kita perlu kasih yang abadi. Dunia perlu kasih, dunia perlu engkau, dunia perlu kasih yang abadi. Berasal dari air pegunungan murni dan kat berat amat iklannya, yang ringan aja lah. Dengan pH seimbang, rasanya ringan di tenggorokan, bikin nyaman di lambung. Kristalin, bikin hidup lebih ringan. Sahabat Rasinda FM, pada usia 30 tahun, Steve Jobs mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan. Ia dipecat dari Apple, perusahaan yang ia dirikan, perusahaan yang ia bangun dari garasi. Ia pernah berkata, rasanya seperti pukulan keras di perut. Bayangkan perasaan itu. Dunia melihatnya sebagai orang sukses, namun di dalam hatinya ia merasa gagal. Banyak orang mungkin akan berhenti di titik itu, namun Steve Jobs melakukan sesuatu yang berbeda. Ia berkata, saya masih mencintai apa yang saya kerjakan. Dan cinta itu membuatnya memulai lagi dari awal. Ia mendirikan perusahaan baru bernama Next. Tidak hanya itu, ia juga membeli studio animasi kecil yang kemudian dikenal sebagai Pixar. Tidak ada yang menyangka studio kecil itu kelak menciptakan film animasi yang mengubah industri film. Namun, kisah Steve Jobs belum selesai. Karena beberapa tahun kemudian, sebuah panggilan tak terduga datang dari tempat yang dulu menolaknya.
Yesus Kristus yang telah mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Sungguh alangkah indahnya apabila kita dapat saling mengasihi seperti Yesus Kristus yang telah mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Kasih itu bukan hanya kata-kata, tapi suatu tindakan yang nyata. Dunia ini akan berlalu, namun kasih kekal adanya. Kasih itu bukan hanya kata-kata, tapi suatu tindakan yang nyata. Dunia ini akan berlalu, namun kasih kekal adanya. Sungguh alangkah indahnya apabila kita dapat saling mengasihi seperti Yesus Kristus yang telah mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Kasih itu bukan hanya kata-kata, tapi suatu tindakan yang nyata. Oh, dunia ini kan berlalu, namun kasih kekal adanya. Kasih itu bukan hanya kata-kata, tapi suatu tindakan yang nyata. Dunia ini kan berlalu, namun kasih kekal adanya. Namun kasih kekal adanya. Namun kasih kekal adanya. Berasal dari air pegunungan murni dan kat, berat amat iklannya. Yang ringan aja lah. Dengan pH seimbang, rasanya ringan di tenggorokan, bikin nyaman di lambung. Kristalin, bikin hidup lebih ringan. Sahabat Rasinda FM, tahun-tahun berlalu, perusahaan Apple mulai mengalami kesulitan. Dan mereka membutuhkan seseorang yang memiliki visi besar. Akhirnya keputusan besar diambil. Steve Jobs dipanggil kembali ke Apple. Orang yang dulu dipecat, kini diminta menyelamatkan perusahaan itu. Dan dari sinilah lahir berbagai inovasi besar. Salah satunya adalah iPhone. Sebuah perangkat kecil yang mengubah cara manusia berkomunikasi, mengubah cara manusia bekerja,
mengubah cara manusia hidup. Namun di tengah kesuksesan itu, Steve Jobs mendapat kabar yang mengejutkan. Didiagnosis kanker. Dan dalam sebuah pidato terkenal di Stanford University, ia berkata sesuatu yang sangat dalam. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hidup dengan menjalani hidup orang lain. Kata-kata itu mengingatkan kita, hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Persembahan korban syukurku saat ku masuk ke hadirat-Mu dengan darah kudus-Mu. Datang padamu, bawa persembahan korban syukurku saat ku masuk ke hadirat-Mu dengan darah kudus-Mu. Encounters with you, Lord, dan mujizat pasti terjadi when we believe in you. Saat ku datang padamu, bawa persembahan korban syukurku. Oh, saat ku masuk ke hadirat-Mu dengan darah kudus-Mu. Saat ku ada di hadirat-Mu, my spirit encounters with you, Lord, dan
Berasal dari air pegunungan murni dan kat, berat amat iklannya. Yang ringan aja lah. Dengan pH seimbang, rasanya ringan di tenggorokan, bikin nyaman di lambung. Kristalin, bikin hidup lebih ringan. Sahabat Rasinda FM 93.8. Kisah Steve Jobs mengajarkan kita satu hal penting. Kegagalan bukan akhir cerita. Kadang-kadang kegagalan justru membuka pintu baru yang tidak pernah kita bayangkan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang merasa jatuh. Usaha tidak berhasil, karir berhenti, mimpi terasa jauh. Namun ingatlah, Tuhan masih bekerja. I can do all things through Jesus Christ. I can do all things through Jesus Christ. Through Jesus Christ who strengthens me. I know how to be a best, and I know to abound everywhere and in all things. I have learned what to be full and to be hungry, what to abound and to suffer need. I can do all things, I can do all things through Jesus Christ. I can do all things through Jesus Christ. Through Jesus Christ who strengthens me. I can do all things, I can do all things through Jesus Christ. I can do all things through Jesus Christ. Through Jesus Christ who strengthens me. I know how to be a best, and I know to abound everywhere and in all things. I have learned what to be full and to be hungry, what to abound and to suffer need. I can do all things, I can do all things through Jesus Christ. I can do all things through Jesus Christ. Through Jesus Christ who strengthens me.
can do all things through Jesus Christ. I can do all things through Jesus Christ. Through Jesus Christ who strengthens me. I know how to be a best, and I know to abound everywhere and in all things. I have learned what to be full and to be hungry, what to abound and to suffer need. Oh, I can do all things. I can do all things through Jesus Christ. I can do all things through Jesus Christ. Through Jesus Christ who strengthens me. Sahabat, jika mungkin saat-saat ini Anda tengah merasakan kekecewaan, merasakan sesuatu yang membuat Anda sedih, namun ingatlah, selalu ingat, Tuhan masih bekerja. Dan seringkali Tuhan menulis cerita terbaik kita justru setelah kegagalan terbesar kita. Saya Jefta Robi mengucapkan terima kasih karena Anda telah menemani program Sang Inspirator malam ini. Minggu depan kita akan mendengar kisah seorang anak yang pernah dianggap lambat di sekolah. Namun pikirannya kelak akan mengubah cara manusia memahami alam semesta. Kisah seorang jenius dunia, Albert Einstein. Jangan lewatkan episode berikutnya dalam Sang Inspirator hanya di Rasinda FM 93.8. Salam dan selamat malam. Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih.